Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau nge-review atau memberikan catatan kekurangan untuk wuling Convero ya. Jadi yang saya pakai ini wuling Convero tipe terendah, yaitu double blower saja. Itu rata-rata untuk wuling Convero itu pertama ya, nomor satu kendalanya itu biasanya kalau nih antara kopling ya, kopling lalu rem dan untuk gasnya ini ya, itu kalian kalau nggak terbiasa rasanya tuh kurang gimana ya, kurang enak. Jadi kayak harus sekolah lagi katanya anak-anak. Jadi gini, kalau kita terbiasa main setengah kopling ya, ini kopling itu kita harus belajar lagi yang namanya seperempat kopling lah. Nah, karena kalau nggak gitu mesin cenderung akan mati gitu. Nah, ya, terus untuk gigi satu kedua atau dua ketiga gitu ya, biasanya kurang enak, tapi tinggal bilang ke bengkel resminya, biasanya bisa benar lagi, tapi nggak seenak yang lain sih, biasanya anak-anak bilang gitu. Lalu apalagi ya, kendala lagi ini untuk remnya, terus apa, kopling itu enteng banget pokoknya itu. Jadi kalian harus membiasakan gitu ya. Terus kendala lagi yang kedua, itu biasanya teman-teman ada kendala di AC ya. AC katanya itu pernah ada yang bilang mati. Jadi AC-nya itu kalau disetel gitu ya, nggak apa-apa, tiba-tiba itu dia mati. Nah, nggak dingin. Itu kendalanya biasanya di relaynya, tapi saya nggak ngalamin. Kebetulan saya nggak ngalamin. Untuk saya konsumsinya masih di 5.265 km. Saya sudah ketiga kali servis ya. Jadi servis pertama kan 1.000 itu free. Servis kedua di 5.000, cuman saya masih di 4.000-an, 4.000 berapa gitu ya waktu itu. Nah, tapi waktu itu servis ketiga karena masih sedikit, saya nggak ganti oli, jadi cuman ganti apa ya, minyak rem atau apa gitu, cuman 44.000 sama PPN nya itu sudah sama PPN. Itu aja servis ketiga. Saya belinya di bulan apa ya, bulan 10 kan, pokoknya sekitar udah 6 bulan lah. Itu biasanya. Terus AC nya itu walaupun disetel di ini kan untuk, nah, lampu ini untuk ini kan nggak ada. Kalau ini buat ke kolongnya itu ya, bawah itu kalau mau agak tambah dingin di ini. Nah, terus ini untuk anginnya ya. Jadi ada 4 speed untuk anginnya. Nah, kalau lampu yang kuning ini untuk mengaktifkan udaranya, cuman bergulir di dalam aja. Jadi yang udara dari luar ditutup. Nah, tapi kalau kayak gini udah dari luar bisa masuk ya. Terus waktu disetel di sini aja, terus ini kondisi ini nyala kayak gini, nah paling mentok sudah itu biasanya dingin banget banget, dingin itu sih. Jadi terlalu dingin. Kalau di mobil lain biasanya kurang dingin, mungkin ini terlalu dingin. Lalu waktu ini masih bawaan standarnya ya, itu biasanya kalau kita kasih gigi mundur kan dia mati tuh. Nah, waktu pakai head unit bawaannya, dia pernah saya sekali atau dua kali gitu, itu dia kayak ada masih, pada kita sudah di netral gitu ya, atau ke gigi satu gitu, dia masih nyantol di gigi reverse, di gigi mundur. Jadi head unitnya kan mati, ada logo mute gitu ya, terus ada Revin tulisan gitu. Itu kalau di double blower ya. Saya kurang tahu itu problem di sininya ya, shootnya di sini, transmisinya, atau head unitnya. Soalnya saya cuma mengalami 2 kali, setelah itu udah nggak pernah ngalamin lagi sih.
Nah, cuman saya juga sudah ganti head unitnya jadi Android. Ini Android 9.1 10,2 inch lah. Nah, saya beli dengan harga 2.150.000 itu. Jadi ganti framenya ya. Jadi saya belinya frame sama head unitnya ini udah jadi satu. Harganya itu sama, dapat kamera dashcamnya. Ya ini dashcamnya di sini HD. Nah ini kendalanya, filenya gede banget. Jadi saya pakai 16 GB itu cuman berapa menit gitu aja sih. Sedikit lah pokoknya, beberapa menit. Lalu dapat juga kamera mundur. Kamera mundurnya bagus sih. Coba ya saya lihat ya. Saya cobain kamera mundurnya. Nah, tuh bagus tuh. Walaupun dia gratisan, dapat free tapi bagus. Oke. Kendala lainnya itu biasanya ini di handle-nya ini biasanya mudah patah ya, handle yang ini. Nah, ini dia biasanya katanya mudah patah tuh. Nah, tuh mudah patah katanya. Tapi saya nggak ngalamin. Terus biasanya wiper itu biasanya gampang kotor ya, atau apa namanya, dia mudah rusak. Tapi saya nggak ngalamin juga karena saya bersihkan gitu udah bagus sih. Terus pintunya itu harus waktu buka gini ya, dia ini switchnya itu untuk nutupnya harus kenceng bluk gitu. Itu untuk sampai dia switchnya posisinya pas. Lalu karena ini kan nggak ada sensor itu ya, sensor belakang, jadi saya pasang sendiri. Itu murah, cuman 140.000 yang bagusan, yang warna putih, karena kebetulan saya pakai warna putih. Terus saya pakai remote juga. Nah ini saya pakai yang bisa untuk buka bagasi belakang ya. Ini kan buat lock unlock, ini buat bunyinya, ini buat buka belakang. Ada masalah itu kalian harus ambil nanti itu ya dari sini. Lalu yang di ujung sana di dalam itu dilepas modulnya, lalu pakai yang sen itu, yang di sini ada soketnya. Terus ada lagi di bawah situ, di bawah situ untuk ngambil jalur yang switch sama switch pintu sama pintu belakang. Itu sih yang biasanya sering terjadi untuk teman-teman pemilik Wuling on Vero. Konsumsi bahan bakarnya ya kurang lebih 1:13 lah ya. Jadi kalau dibandingkan dengan duo mobil 1 juta umat Avanza Xenia itu mungkin ini agak lebih boros sedikit ya, jika dibandingkan sama-sama yang 1.500 ya. Tapi ya enggak terlalu selisih sih, termasuk masih irit, tapi ya enggak irit banget gitu karena mesinnya 1.500 cc, gadannya belakang. Oh ya, ini juga pernah kendala di sini ada itu kan untuk filter AC. Jadi AC-nya itu pernah bau banget itu, tapi cuman beberapa menit setelah itu udah hilang. Ternyata di dalamnya situ tadi itu kan bisa dibuka, ambil filternya, filter untuk AC-nya itu tinggal dibersihkan terus bisa bagus lagi. Terus AC ya, AC itu biasanya apa namanya, terlalu dingin aja. Itu yang problem paling sering saya rasakan, AC terlalu dingin. Untuk perpindahan giginya kurang slow lah ya. Oh ya, ini saya pasang sendiri ya, kiri kanan buat dapat feelingnya itu biar dapat. Saya pasangin kamera di sini, di bawah sini ya, di situ saya pasangin kamera. Murah sini 170 ribuan, kameranya 100 ribuan. Ini sebenarnya ada yang lebih murah 130.000, tapi saya pakai yang lipat. Harapan saya lipatin bisa ditutup gitu loh. Kan ada yang cuman berdiri aja. Cuman ini ada kendala juga sih. Kendalanya itu saya harus ganjal. Kalau terlalu dimiringkan gini, miring gini, itu pandangannya kurang bagus karena mungkin layarnya masih biasa ya. Lalu aki katanya teman-teman mudah rusak, tapi saya belum rusak, mudah-mudahan nggak rusak. Tapi itu gampang, kalau di bawah 1 tahun dapat free apa namanya, free nggak bayar lah ya, jadi tinggal langsung diganti.
Itu aja sih yang sering terjadi kendalanya. Selebihnya ya oke-oke aja, fan-fan aja. Mantap lah dengan harga yang murah lah ya, dengan harga LCG sih. Oh ya, ini saya pakai Android ya. Kendala ini juga saya kasih tahu. Bentar, di sini biasanya kurang pas ya. Jadi saya mau potong sedikit. Nah, ini bisa nonton YouTube ya. Ini kendalanya itu sebenarnya di sini. Waktu saya pernah pakai ini, itu pertama kan diskemnya terlalu gede kalinya ya. Lalu waktu itu saya layarnya itu loh kok bentar banget tuh ya, maksudnya terlalu terang. Nah, terlalu terang akhirnya aduh nanti nak copyright nanti. Ntar. Dulu itu terlalu terang. Jadi waktu pakai malam gitu kok tetap terang. Ternyata ada settingannya. Settingannya di sini. Ini ternyata tinggal ini bisa digeser gitu. Saya nggak tahu. Pertama kan gini. Saya kira cuman menunya cuman segini. Ternyata tinggal di sini. Kecerahan. Nah, ini loh. Ini waktu malamnya tinggal kita mentokin aja udah nggak terang kok. Udah lumayan lah. Nggak terangnya gini. Nih, lihat gini ya. Nah, gitu. Oke. Sekian aja mungkin reviewnya untuk Wuling Convero ya, untuk penggunaan sehari-hari. Cacas, halo, dadah, tangannya Halin, kembarannya Jojo, hei, lah, dadah. Itu mboknya mboknya lagi di sana lagi tidur. Oke, sekian aja untuk kali ini. Gak apa-apa, bilang gak apa-apa, jatuh sendiri kok. Berakhir dengan menangis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.